Indonesia kembali berduka. Bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Saudara-saudara kita kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta, bahkan juga kehilangan orang-orang tercinta. Di tengah suasana itu, hari ini kita akan mencoba memaknai bencana tersebut dari perspektif keagamaan dan melihat bagaimana konsep ekoteologi yang digagas Kementerian Agama menjadi pijakan yang sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini. Baik Sobat Mimbarasai, hari ini saya Intan Veselia ditemani dengan Bapak Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kemenak Maluku Utara, Bapak Haji Muhammad Zulkiram M. Khairuddin S.Ag MSI. Ya. Baik Pak, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat. Ya baik Pak, jadi hari ini kita akan membahas nih ya Pak, berbicara santai mengenai bencana yang tengah terjadi di Indonesia saat ini Pak. Dan juga membahas mengenai sedikit tentang ekoteologi. Jadi Pak, bencana banjir dan longsor yang kali ini terjadi barusan saja di Indonesia itu kan merupakan bencana yang sangat dahsyat ya Pak ya. Bahkan ini juga bisa menjadi kontroversi karena banyaknya gelondongan kayu yang terbawa nih Pak di banjir tersebut. Jadi sebagian masyarakat mungkin ada bertanya-tanya nih Pak, mengapa sih hal itu bisa terjadi? Nah di sini Tan mau tanya kepada Pak ya, bagaimana sih Pak peran agama dan bagaimana sih cara umat untuk memaknai bencana tersebut? Ya baik, terima kasih Mbak Intan. Kalau kita melihat kondisi yang terjadi saat ini dengan musibah yang melanda sebagian dari negeri kita, ada suasana kesedihan yang kita rasakan. Tapi kita harus menyadari bahwa kejadian atau musibah yang terjadi hari ini memang ada beberapa faktor yang melatar belakang itu semua. Yang pertama adalah faktor alam dan yang kedua adalah faktor manusia. Faktor alam yang terjadi yang kita ketahui pertama adalah curah hujan yang sangat kuat. Ini yang menyebabkan terjadi banjir, tetapi yang merusak daripada itu semua adalah di mana alam kita sudah tidak terawat dan tidak terjaga. Seperti penebangan pohon secara liar, terus pengundulan hutan, terus alih fungsi lahan yang sudah tidak terkendali. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di bumi karena ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi kita harus menjadikan bahwa musibah ini menjadi sebuah, tidak hanya sebagai sebuah musibah, tetapi ini menjadi sebuah peringatan dan muhasabah kita secara kolektif. Karena bagaimanapun juga harus ada sebuah keinsafan bersama kita sebagai anak manusia untuk menjaga alam ini. Menjaga alam ini berarti secara tidak langsung kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Tetapi kapan di mana kita merusak alam ini, berarti kita sudah berkhianat kepada Allah dalam melestarikan alam yang Allah berikan kepada kita. Karena sebenarnya alam ini Allah sediakan untuk kita umat manusia. Kita harus mengelola dengan baik, menjaga. Kalau kita terlalu berlebihan, menjadikan alam ini sebagai objek, bahkan merusak alam ini, maka dampaknya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Mungkin di beberapa tempat hari ini terjadi, di tempat lain sementara ini belum. Tapi pada saatnya nanti ketika musibah itu turun, curah hujan yang deras, maka semua itu dengan sendirinya akan terjadi. Bisa kena juga ya Pak? Ya benar. Oke Pak, jadi mengenai hal itu kan juga berkesinambungan dengan ekoteologi ya Pak. Jadi Kementerian Agama menggagas konsep ekoteologi dan ini juga marak dibicarakan Pak. Jadi apa sebenarnya sih Pak makna dan urgensi ekoteologi bagi masyarakat kita hari ini Pak, terutama juga kita lihat bencana kali ini Pak. Apa sih urgensinya ekoteologi untuk itu Pak? Iya, kalau kita melihat konsep ekoteologi yang saat ini disampaikan oleh Kementerian Agama, ekoteologi ini adalah cara pandang keagamaan yang menempatkan alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Dalam konsep ini, relasi manusia dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari relasi manusia dengan alam itu sendiri. Artinya, seseorang tidak dikatakan beriman secara utuh ketika dia masih merusak alam atau lingkungan yang berada di sampingnya. Jadi ekoteologi hadir saat ini untuk memberikan sebuah pemahaman kepada manusia bahwa laut, gunung,
hutan, dan sungai tidak hanya merupakan sebagai sumber ekonomi, tetapi dia adalah bagian dari ayat-ayat Tuhan yang hidup. Karena itu, dia harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Nah, kita pada hari ini harus berubah pola pemikiran kita dengan konsep ekoteologi ini adalah yang tadinya eksploitasi Eksploitasi. harus menjadi kesadaran kita. Kesadaran masing-masing. Yang tadinya eksploitasi harus kita lestarikan, menjadi pelestarian. Yang tadinya keserakahan menjadi sebuah kesadaran kita. Yang tadinya mengabaikan harus menjadi kepedulian kita. Jadi intinya, ketika orang itu menjaga alam ini, melestarikan alam ini, maka secara tidak langsung itu adalah bagian dari sujud kita kepada Tuhan. Karena konsep ekotologi hari ini dengan kondisi krisis ekologi yang kita saksikan di mana adanya perubahan iklim, terus longsor, banjir, terus kekeringan, kebakaran hutan. Nah, semua itu tidak dilakukan hanya dengan solusi secara sistem, secara teknis saja, tetapi butuh solusi secara spiritual dan etis. Nah, karena itu dengan musibah yang terjadi hari ini harus membangkitkan sebuah kesadaran kita bahwa di balik kekuatan dan kemampuan manusia semuanya itu ada keterbatasan. Yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya adalah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini. Maka kapan ketika alam ini tidak dijaga, maka dengan sendirinya ya alam ini akan marah. Yang tentunya ini semua dengan seizin Tuhan. Saya kira seperti itu. Iya Pak, jadi tetap harus pola pemikiran kita harus dijaga ya Pak ya untuk melindungi alam ini sendiri. Jadi Pak mungkin boleh Pak kasih pesan-pesan nih Pak kepada Sobat Mimbar Rasai di luar sana untuk memaknai apa yang sudah terjadi kali ini. Boleh Pak diberikan pesan-pesan, apalagi terutama untuk daerah-daerah yang rawan bencana nih Pak, boleh disampaikan Pak cara kita untuk lebih aware lagi ke depannya. Ya, baik, untuk saudara-saudara kita yang saat ini dilanda musibah, tentunya kami semua merasa empati. Kita semua turut berduka dan berdoa semoga Allah berikan kesabaran kepada mereka semua, dan insya Allah semua ini ada hikmahnya. Tapi pesan kami bagi saudara-saudara kita atau bagi mereka yang hidup di tempat yang rawan bencana, pertama, berdamailah dengan alam. Berdamai. Artinya kita tidak menjadikan alam ini sebagai objek yang bisa kita gunakan semau kita. Tetapi kita harus menjaga dan melestarikan alam ini. Dan pada saat ini, bagi saudara-saudara kita yang berada di tempat yang rawan bencana, dia harus lebih kuat lagi untuk melakukan ikhtiar. Ikhtiar yang pertama adalah ikhtiar lahir, dan yang kedua adalah ikhtiar batin. Apa itu ikhtiar lahir? Ikhtiar lahir itu artinya dia harus menjaga hutannya, tidak melakukan penebangan liar, dia tidak membuat sampah sembarangan di sungai, kemudian dia harus menanam pohon, dia menjaga drainase. Nah, ini adalah ikhtiar lahir yang harus kita lakukan. Bahkan bila perlu ada semacam kesadaran kolektif kita kebersamaan untuk melakukan mitigasi terhadap bencana, ikhtiar-ikhtiar terhadap bencana itu sendiri. Itu yang pertama, ikhtiar lahir. Yang kedua, untuk ikhtiar batin, ya tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai musibah ini datang kepada kita. Yang kedua, kita melakukan introspeksi terhadap diri kita. Sudahkah kita melakukan sesuatu yang sama dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan tentang bagaimana menjaga alam ini? Dan yang ketiga adalah teruslah dan jangan bosan-bosan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Saya kira seperti itu. Iya, jadi Sobat Mimbar Rasai ya, sudah disampaikan oleh Bapak Zulkiram ya, sudah diberikan juga pencerahan tentunya untuk Sobat Mimbar Rasai yang di luar sana. Semoga juga bisa menjadi pengingat ya Pak ya untuk kita semua. Disampaikan juga, kita juga harus untuk teman-teman di sana, masyarakat di luar sana yang sedang mengalami musibah ini, semoga selalu bisa ikhtiar ya Pak, lahir batin ya Pak ya. Semoga juga bencana ini bukan hanya tentang kerusakan alam saja, tetapi juga tentang bagaimana sih cara kita untuk memperbaiki diri lebih baik lagi, untuk introspeksi diri lah intinya ya Pak ya, untuk memperbaiki diri dan juga
merawat alam kita ini supaya tidak terjadi lagi hal-hal Hal yang tidak kita diinginkan Iya, di benar. kedepannya. Semoga juga konsep ekoteologi ini yang digagas oleh Kementerian Agama terus menguat dan melahirkan perubahan nyata bagi bangsa kita. Sobat Mimbarasai, mungkin next time kita bakal membahas lebih dalam lagi ya perihal ekoteologi, dan sudah disampaikan juga oleh Bapak tadi bahwasanya kita semua ini lagi berduka untuk Indonesia tercinta ini. Mungkin itu saja ya Pak ya. Semoga kita semua tetap diberikan ketabahan, kita diberikan kekuatan tentunya. Amin, 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 insyaallah. amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Sobat Mimbarasai ya. Saya Intan Fasalia selaku host pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk stay tune terus tentunya di sosial medianya Kanwil Kemenak Maluku Utara. Terima kasih ya Pak Ya, ya sama-sama. sudah hadir di Mimbarasai. Alhamdulillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.